Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik dapat lebih mendalami konsep dan kompetensi. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih berbagai teknik pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik, serta memberikan keleluasaan untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik dengan pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel. Tabik pun, saya Sulistiono Eskom, Kepala SMK Negeri 1 Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan menjadi salah satu tugas guru selain tugas memberikan penilaian. Hal ini tersebut dalam Permendikbud RI nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, pasal 3 ayat 1 huruf A. Dan dikuatkan dengan Permendikbudristek RI nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, pasal 4 ayat 1 huruf A dan B. Dokumen perangkat atau perencanaan pembelajaran dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar, perangkat asesmen, dan dokumen lain yang relevan. Dokumen ini masih menjadi persyaratan supervisi atau observasi dan penilaian pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Perencanaan pembelajaran dimulai dengan menganalisis capaian pembelajaran atau CP setiap elemen dalam mata pelajaran. Setelah tahap ini, dirumuskan tujuan pembelajaran dengan cara yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Yang ketiga, merumuskan lintas elemen capaian pembelajaran. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran disusun menjadi alur tujuan pembelajaran. Kondisi ideal yang dibayangkan tidak selalu seperti yang diharapkan. Masih banyak guru yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana membuat perencanaan pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Guru tidak sepenuhnya dapat menganalisis capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, membuat alur tujuan pembelajaran, hingga modul ajar. Selain itu, guru masih dihadapkan dengan berbagai format dokumen yang diisi secara manual, membuat tabel, mengatur kolom dan baris, mengatur format kertas, hingga mencetak dokumen perencanaan pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, yang salah satu tugasnya sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi sebuah tanggung jawab yang besar untuk memastikan guru tidak hanya memahami, tetapi juga dapat membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan substansi kurikulum Merdeka. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya sebagai kepala di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat menjadi solusi yang diberi nama Sispandu, akronim dari Sistem Informasi Pelayanan Data Terpadu. Aplikasi ini, salah satu kelebihannya dapat membantu guru membuat perencanaan pembelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Pengimbasan praktik baik, implementasi kurikulum Merdeka membuat perangkat atau dokumen perencanaan pembelajaran tidak lepas dari tantangan yang ditemui. Tantangan tidak hanya pada pemahaman konsep kurikulum Merdeka, tetapi juga pada penerapan dan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk membuat perangkat atau dokumen perencanaan pembelajaran. Pengimbasan membuat perangkat atau dokumen perencanaan pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka dapat dilakukan baik secara daring atau luring. Untuk menjawab tantangan yang ada, 227 mata pelajaran telah tersedia dalam basis data pada aplikasi ini, lengkap dengan elemen dan capaian pembelajaran dari fase A sampai F. Tidak hanya untuk jenjang SMK, tetapi juga dapat digunakan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Aplikasi ini telah disesuaikan dengan keputusan Kepala BSKAP nomor 032/H
KR 2024. Tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Panduan pembelajaran dan asesmen, dan dokumen lain yang relevan terkait implementasi kurikulum Merdeka. Dibangun dengan bahasa pemrograman Node.js dan Firebase sebagai basis data yang di-host melalui cloud dari Google, guru tidak lagi bergantung dengan aplikasi Office untuk membuat berbagai jenis dokumen perencanaan pembelajaran dan tidak lagi harus mengatur berbagai format tabel, kolom dan baris, dan kertas. Keluaran dokumen berupa file PDF atau portable document format yang diunduh maupun langsung dicetak. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai wadah rumusan tujuan pembelajaran yang dibuat guru, menentukan alur tujuan pembelajaran, program semester hingga membuat modul ajar. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pengaturan hari aktif belajar, struktur organisasi, guru piket, kalender pendidikan, analisis pekan efektif, penilaian, dan fitur pencetakan berbagai perangkat pembelajaran dengan cepat dan mudah, serta beragam fitur lainnya yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekolah, agenda mengajar, absensi kelas, layanan BK, hingga praktik kerja lapangan untuk SMK. Aplikasi Sispandu telah mendapatkan surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan nomor EC 002024 101602 tanggal 6 September 2024. Sampai paparan ini dibuat, aplikasi Sispandu telah diimplementasikan di beberapa sekolah di 12 provinsi seluruh Indonesia dan akan terus bertambah ke depannya karena fitur aplikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di lapangan. Aplikasi Sispandu menjadi solusi memecahkan masalah, tidak hanya terkait penyusunan perencanaan pembelajaran, tetapi juga pengelolaan administrasi sekolah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi Sispandu menjadi solusi penerapan manajemen sekolah secara elektronik karena memiliki banyak fitur yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, menyederhanakan proses kerja, dan efisiensi sumber daya, terutama mengurangi penggunaan kertas untuk menuju sekolah digital yang ramah lingkungan.